Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemuda Kreatif. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa untuk teman-teman silahkan mengklik subscribe pada channel ini sebagai tanda terima kasih Anda. Haha. Oke, next ke pembahasannya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengikuti webinar di sesi ketiga atau di hari ketiga pada lembaga kursus Hektif 8. Akhir kata dari saya, selamat menonton dan selamat mempraktekannya. Oke, haha. Terus cara yang paling rapih dan paling profesional adalah dengan menaruh CSS-nya di file terpisah. Jadi kita bikin file baru, kasih nama aja style.css misalnya. File terpisah nih. Di sini kita nge-link ke file terpisah itu. Link, rel, style sheet, href, style CSS. Jadi kita nulis CSS-nya ini bisa kupindahin ke file terpisahnya. Gak usah kasih spasi gitu banyak sih. Nah, begini. Oke. Ini cara ketiganya. Kalau misalnya karena suatu hal atau yang lain tidak bisa membuat beberapa file terpisah untuk websitenya, harus satu file kak gitu. Misalnya nih buat email attachment di dalam sebuah email gitu, harus satu file saja. Berarti boleh pakai cara kedua tadi, menggunakan tag style di dalam head di file HTML-nya. Oke. Tapi kalau bisa pisahin lebih rapi. Nah, kalau sudah, ini mungkin ku ganti bukan font size, tapi mungkin kita minta warna ya. Color. Putih, terus background color lebih tua. Terus mungkin ku kasih fontnya beda ya. Colornya red misalnya. Dia nggak error, tapi dia bakal nimpain si color Alice Blue, soalnya sama-sama P, dan ini tulisnya lebih baru. Jadi hati-hati aja, jangan double kalau bisa. Ini kasih lihat hasilnya ya. Kalau bisa jangan double, bikin bingung. Terus selain itu, selain dia nimpa dari yang paling baru, dia juga nimpa dengan mana yang paling penting. Jadi kelas karena dia punya nama grup, dia bilang lebih penting daripada nama tag-nya doang. Soalnya lebih spesifik. Terus kalau dia punya nama KTP yaitu ID, itu lebih penting lagi. Jadi misalnya yang terakhir ini selain class list item dia punya ID, misalnya SEP gitu ya, ID-nya SFP, SEP. Kita bisa bilang juga, oke, ID ini warnanya merah, ya, tomato, background color-nya itu merah, background-nya enaknya coklat, bukan merah, background-nya yang kelihatan apa ya? Brown, blue, cyan, dark gray deh ya. Backgroundnya dark gray. Terus mungkin font weight-nya kita bikin dia bold. Nah, jadi yang terakhir ini punya tiga-tiganya ya. Dia punya CSS untuk P, ini 3. Dia punya CSS untuk kelasnya, ini 3. Dan dia punya CSS untuk ID-nya, ini 3. Nah, tiga-tiganya punya color. Alice Blue, Navy, sama Tomato. Yang diangkat paling penting itu yang ID-nya. Soalnya dia paling spesifik. Jadi dia bakal dapat warna yang ID-nya. Kalau nggak pakai ID kayak yang sebelumnya, hanya P dan kelas, dia bakal ngambil kelasnya punya. Kalau nggak punya kelas, nggak punya ID, dia bakal cari dari tag-nya. Oke?
jadi beda sendiri. Background colornya coba kita pilih yang lebih kelihatan ya, ini coklat. Ini deh ya. Oke, jadi itu kira-kira ya untuk CSS cara penulisannya. Kita bikin yang paling rapi adalah dengan file terpisah style CSS, terus di link di head di sebuah HTML. Setelah nge-link, kita bisa tulis CSS-nya di dalam file tersebut. CSS bisa ditulis dengan tiga cara pilih berbeda. Jadi kan dia nanya sebenarnya elemen HTML mana nih yang mau di styling. Nah, itu kita bisa pilih dengan 3 cara. Dengan tag HTML-nya langsung, dengan kelasnya depannya pakai titik. Ditempelin aja ya titik terus nama kelasnya, atau dengan pagar terus nama ID-nya. Oke, setelah memilih, kita kasih kurung kurawal, terus di dalamnya kita isi properti CSS yang berbeda-beda dengan value-nya. Mau lihat properti CSS ada apa aja ya? Kita udah coba beberapa. Kita udah coba color, kita udah coba background color, kita udah coba font family, terus font style, dan font weight. Dan masih banyak ya. Jadi ini untuk warna. Untuk warna background. Untuk ganti pilihan font. Untuk kasih italic atau tidak. Ya, teksnya. Ini teksnya bold atau tidak. Berapa bold ya? Jadi boldnya ada banyak levelnya, ada bold, bolder, boldest, gitu. Terus bisa juga kita bilang dalam bentuk angka. Boldnya mau 1000 misalnya, gitu. Bisa juga. Dia semakin bold lagi. Oke, nggak gitu kelihatan. Oke, ya ada. Oke, 900 paling gede ya. Nah, nggak kelihatan ya. Ini yang dibuat bold nih. Terus coba kalau aku inspect, kita langsung coba ubah boldnya di sini ya. Ini 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9. Kayaknya nggak gitu beda ya. Aku nggak bisa bedain sih. Paling bold atau bolder. Nggak gitu kelihatan, jadi paling biasanya aku pakai selalu yang bold aja. Dia bold atau enggak. Terus kita lanjut lagi, font weight. Nah, selain ini ada banyak properti CSS lainnya. Kita bisa lihat di website yang sama, W3 School. CSS. Ada di mana dia? CSS properties. Oh, dia nggak ada list langsung propertiesnya, dia langsung pilih aja ya apa yang mau diubah. Text, atau list, atau table, atau display di sebelah kiri sini. Text effect, mau ada shadow-shadownya, background, border image, rounded corner, itu semuanya di sebelah kiri sini ya. Misalnya aku mau margin dan padding, ini yang berikutnya akan kita pelajari.
Margin itu adalah spasi antara satu elemen dengan elemen lainnya. Lihat, dia tiba-tiba di tengah-tengah begini. Dia ada spasi dari diri dia sendiri dengan sekelilingnya. Itu margin. Ini bisa dicoba kalau penasaran. Satu lagi si padding. Padding itu spasi tapi di dalam border. Jadi ini teksnya, dia punya border, dari bordernya ke teksnya, spasinya berapa besar. Misalnya kita ngelihat paragraf kita tadi, teksnya ke bordernya kan nempel gitu kan. Kalau kita mau kasih sedikit spasi, kita bisa tambahin padding. Aku ambil websitenya dulu. Ini. Halaman dokumentasi SSIW3 School. Oke. Terus aku bisa ganti dikit, yaitu dengan margin, ya, adalah spasi antara elemen dengan elemen lainnya. Lalu padding adalah spasi antara konten elemen dengan bordernya. Nah, untuk nyobain margin dan padding, mungkin kita bikin dua kotak ya. Kita bikin div. Paddingnya box 1 dan box 2. Terus di dalam divnya mungkin kita tulis sebuah teks. Saya teks di dalam box 1. Ini kalau saya ada di dalam box 2. Oke. Terus kita bikin CSS-nya. Untuk box 1, mau dia punya border 1 pixel solid black. Untuk box 2, bordernya 1 pixel solid black. Ini satu hal lagi yang kita pelajari ya, border memberikan garis di sekeliling elemen HTML. Box 1, box 2 udah ada dia punya border, kita bisa lihat di sini. Aku zoom dikit ya. Nah. Sekarang kita tambahin margin dan padding biar dia nggak nempel banget border ke teksnya atau satu elemen ke elemen lainnya. Ini kan langsung nempel nih berdua di atas di bawah. Kita bisa pakai margin. Misalnya di box 1 aku kasih margin 32 pixel. Ini dia jadi punya spasi 32 pixel di antara dia, luar border dia dengan sekeliling. Dia punya margin. Kemudian kalau yang satu lagi ini, kita cobain di box 1 deh ya. Ini box 1 masih ya. Dari teksnya sendiri ke bordernya ini kan nggak ada spasinya. Kalau mau ada, kita kasih padding. Karena paddingnya aku kasih di 12 pixel. Jadi ada spasi antara teks dengan bordernya. Kalau kita inspect, terus kita lihat ya, dia bakal ada 3 warna kan, oranye, hijau, dan biru. Nah, yang oranye itu adalah margin, yang hijau itu padding, yang biru itu konten elemennya, elemen div dengan ID box 1. Lihat di bawah sini, nggak ada tuh margin paddingnya, yang di bawah sini. Ada beberapa elemen yang sudah ada margin padding otomatis, contohnya si UL. Dia ada padding otomatis sebelah kiri, terus margin atas bawah. Terus kalau paragraf ada margin atas bawah otomatis.
Terus H1 juga, ini paragraf H1. Image nggak punya margin maupun padding. Oke, terus body pada dasarnya punya, mana dia? Body pada dasarnya punya juga margin. Oke, jadi kira-kira itu margin, padding, dan border ya. Jadi kita udah belajar lumayan banyak hal berbeda nih. Dari sebuah HTML kita bisa tambahin CSS. File terpisah paling rapi. Terus CSS-nya kita bisa pilih tag HTML tertentu, atau kelasnya, atau ID-nya. Ini cara nambahin kelas, ini cara nambahin ID. Semua elemen HTML bisa kita tambahin kelas dan ID. Setelah itu, kalau kita udah pilih mau elemen yang mana, atau mau kelas yang mana, atau mau ID yang mana, kita tambahin properti-properti CSS yang mau diubah. Apakah itu warnanya, background warnanya, fontnya, atau margin, padding, dan border. Oke. Kalau sudah, kita lanjut lagi ya. Properti dan value yang dia coba jelasin tuh. Color, background color, font size. Ini komentar nggak usah. Styling, ini yang dia cerita tadi ya. Langsung di elemen HTML, pakai text style, atau eksternal menggunakan file CSS terpisah. Ini kita ada sedikit latihan, boleh dicoba bikin. Oke, kalian coba bikin, bodinya punya background, jadi seluruh halamannya punya warna background. Terus dia colornya berbeda juga, jadi teksnya warnanya putih. Ini kalian coba bikin dulu, latihan ya. Bikin file HTML, doctype HTML, HTML, head, title-nya, merubah warna background dengan CSS. Terus bikin di file CSS terpisah, tambahkan tag link biar file CSS terpisahnya itu nyambung dengan HTML-nya. Kemudian setelah head ada body, di dalam body ada H1. Cara ubah warna background dengan CSS. Setelah itu di CSS-nya sendiri, tambahkan elemen body, terus bilang background dan color-nya berbeda. Ini bukan background doang, harusnya background color ya, background dash color, nanti perlu ku-update juga. Oke, dicobain, beri waktu 10 menit ya, sekalian kita break tentang CSS, latihan dan break. Kalau ada masalah, langsung ditanyakan saja. Kalau enggak, kita lanjut lagi ke bagian berbeda ya. Jadi kita silakan dicoba. Kan CSS-nya kita bahas di jam 10.45. Oke, gimana? Hari ini belum ada ya yang bikin hari ini punya. Jadi dicoba ya, soalnya biasanya pada bingung kalau filenya sampai ada 2 gini. 2 file untuk bikin satu halaman web. Kalau kalian nggak coba, terus mau nunggu sampai kapan gitu, baru dicoba. Kalau nggak dicoba ya nggak bisa bikin website. Jadi dicoba. Oke, terus kita coba bikin aja bareng-bareng. Ini satu, sisanya ada latihan-latihan lainnya, boleh dicoba sendiri ya di luar jam kelas. Seperti biasa kalau ada masalah, langsung dikirim aja ke Google Classroom untuk bertanya.
Ini latihan 1.html, kita cukup bikin ini ya, mirip-mirip. Latihan 1.html, type, HTML, head, title, membuat background, berubah dengan CSS. Terus link ke file CSS. Ini aku kasih namanya latihan 1.css aja, linknya ya. Terus kita ke body. Di dalam body ada H1 dan di dalam H1-nya bilang mengubah warna background dengan CSS. Oke, ini HTML kita. Nah, itu kita bikin latihan 1.css-nya. Sudah, kita mau ubah background body-nya warnanya berbeda. Jadi body, aku mau dia punya background color-nya biru. Dan aku mau dia punya color-nya putih. Nah, kalau sudah, kita lihat hasilnya, kita buka latihan 1 HTML ini di browser. Dan kita dapat dia background-nya biru, tulisannya putih. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau file HTML dan CSS-nya udah makin banyak, kan nanti bisa berantakan. Jadi biasanya kita masukin ke folder-folder hal-hal yang bukan HTML. CSS-nya masuk ke folder CSS, terus aku bikin folder baru lagi, ada images. Untuk gambar-gambar kita masukin ke images. Nah, ini bakal mengubah beberapa hal di HTML kita, yaitu path-nya ini bakal berubah. Dia udah bukan di H8.png, dia adanya di folder images dulu, baru H8.png. CSS-nya juga dia bukan langsung style CSS, dia ada di folder CSS dulu, baru ke style CSS. Sama halnya dengan si latihan 1, kita ke folder CSS dulu, garis miring, baru ke file latihan 1.css. Oke, ini biar rapi aja. Dipisah menjadi folder berbeda. Ini CSS-nya, ini images-nya. Images-nya nanti mau ada 10-20 pun nggak membuat kita susah nyari HTML kita di mana, nggak berantakan. Soalnya udah dikumpulin di satu tempat. Kalau sudah, kita lanjut lagi ya. Ini udah juga. Latihan styling portfolio project. Jadi ini yang kemarin kita buat, yang baru HTML polos itu, sekarang kita styling, biar bentuknya kira-kira seperti ini. Ini latihannya, terus submit assignment-nya, terus ada ini juga. Bentar, kok lama ya? Kok lama sih? Bentar ya. Jadi setelah kita membuat styling ini, berikutnya kita mau membahas hal tentang responsive web design. Ini nih contohnya ya, kalau gambar dia nggak ketemu, dia keluar gambar rusak seperti ini. Tapi untung dia ada kasih linknya, coba kita lihat apakah ada. Nah, ini ya gambar yang mau dipakai tadinya. Kita bisa sih copy image, address, terus kita nanti edit di sini biar gambarnya muncul. Bentar ya, itu harusnya ada gambarnya soalnya. Kode itu ada di CSS. Dia ini sedang mau menjelaskan kalau CSS kadang kita perlu bikin beberapa versi karena layar ada banyak ukuran. Ukuran layar berbeda, kita perlu CSS dia berbeda juga, baru tampilannya kelihatan sesuai kan. Itu namanya responsive web design. Kalau website yang sama bisa dilihat di berbagai ukuran layar berbeda dan masih terlihat oke, masih bagus, masih rapi,
Itu namanya websitenya responsif. Ya, kita taruh image di sini. Image-nya kayaknya tadi bisa, nggak bisa. Save aja deh. Save image. Oke. Nah, di layar beda-beda, kita tetap bisa melihat kontennya. Jadi itu tujuan dari responsive web design. Jadi kita pas ngedesain CSS, bukan bisa dilihat khusus di layar kita doang. Di PC kita bagus kok kak, terus ngotot gitu. Enggak, bukan begitu. Layar tiap orang kan ukurannya beda-beda. Tetap harus kelihatan bagus di semua jenis layar, baru bisa dibilang responsif. Gitu ya. Layar besar, layar laptop, tabletnya lagi miring, yang landscape, HP kecil, HP besar, semuanya bisa melihat halaman web kita, masih kebaca semua. Caranya gimana? Caranya adalah kita bisa menggunakan add media untuk membuat CSS yang berbeda-beda. Jadi CSS untuk layar yang minimal 992 pixel, untuk layar yang maksimal 768 pixel, dan untuk ukuran-ukuran lainnya. Biasanya sih kita bikin sekitar 3 set aja. Satu untuk layar biasa 1200 gitu ya. Terus satu lagi yang tablet. Tablet itu kalau nggak salah di 800-an. Terus yang untuk layar kecil yang 300 pixel gitu. Nah ini 321. Biasanya desainnya buat 300. Di 321 masih kelihatan. Di 360 masih kelihatan. Dia minimum width-nya 321 dan maksimum width-nya 400. Desainnya seperti ini. Terus ini bisa kita tambahin juga di kita punya portfolio. Oke. Ini aku tunjukin dengan contohnya ya. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Ini kita lanjutin dari file latihan kita kemarin. Ini portfolio. Terus gimana caranya bentuknya bisa seperti ini? Kita perlu perhatikan dulu kalau satu halaman web ini ada beberapa bagian. Mungkin ini aku copy terus aku masukin ke print ya, bisa aku coret-coret. Dia ada beberapa bagian. Coret-coretnya. Bukan select. Ini. Nggak ada yang lain kah? Nah, ini ya. Ini satu bagian pertama nih. Navigation bar-nya. Oh, aku kasih warna merah deh. Terus jangan tebal banget. Ini satu di atas, navigation bar. Ya, terus ini bagian konten di bawahnya. Ini konten. Oke. Setelah itu di dalam kontennya merah. Oke. Di dalam kontennya kita lihat di sini ada bagian atas. Ya, yang untuk tempat kita tulis nama dan detail-detailnya, dan ada bagian bawah formulirnya. Oke. Jadi ini cara baginya, nanti kita bakal bagi 1 dan 2. Di dalam yang kedua ada 1 dan 2. Nah, di dalam yang atas ini ada beberapa bagian juga. Di dalam yang atas ini ada gambarnya nih. Ya, sebelah kiri sama sebelah kanan. Ini kayaknya tabel atau apa gitu ya. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Jadi di dalam yang biru ini ada 2 elemen.
kiri dan kanan. Terus di dalam elemen yang kiri ada lagi, kebagi lagi. Kebagi, ini gambarnya ya di sebelah kiri, dan teksnya yang di sebelah kanan ini. Ini cara susunnya gitu kan, ini kiri, ini kanan. Ini sebelah kiri keseluruhan, ini sebelah kanan. Oke. Terus di dalam sini, aku bagi lagi, ada bagian atas, teksnya, dan bagian bawah yang ada 2 tombol di bawah sini. Iya, ini atas bawah, ini kiri kanan. 2 tombol. Jadi biasanya kalau mau ngedesain CSS, kita perlu bisa melihat kayak dibagi-baginya seperti apa sih. Jadi kita tahu cara susunnya gimana. Nah, ini daripada aku lanjutin yang HTML kemarin, sekalian aja aku ulang ya. Kita bilang aja ini portfolio HTML, terus kita bikin yang baru aja. Terus kita mau bikin seperti ini, ada atas, ada bawah. Berarti aku siapin dulu. Kita punya doc type HTML, ada HTML, ada head, ada body, setelah head baru body. Dalam head ada title, mungkin title-nya cukup portfolio saja, portfolio Andi deh gitu. Portfolio Andi. Setelah head ada body. Nah, dalam bodinya ini ada 2 bagian, atas dan bawah. Jadi aku mau bikin, oke, ada atas, ada header. Kalau sebenarnya kalau kita lihat di sini, atasnya itu kan home, product, gallery, blog, my inventory. Berarti atasnya itu sebenarnya navigasi. Bisa juga aku langsung bilang aku mau navigasi. Nah, di atas ada navigasi, terus di bawah ada bagian dari konten bodinya. Kita bisa bilang ini satu section. Oke. Dan nav, ada section. Kita bikin yang atasnya dulu, nav-nya dulu. Nav-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 link. 5 link ini kita bisa bikin dengan bantuan UL dan LI kalau mau. Seperti yang kemarin, ini aku copy ya, UL LI ini. Oke, ada 5 item. Nah, terus aku bakal pakai CSS untuk styling supaya dia bisa berderet kiri ke kanan, terus ada di lokasinya di paling kanan sini. Terus sebelumnya jangan lupa dia background-nya putih, teksnya hitam, tulisannya besar semua. Itu juga nanti kita pakaikan CSS biar bisa seperti itu. Nah, kalau udah begini, kita sambil ngeliat juga hasilnya ya. Ini kita buka di File Explorer, kita buka di browser. Sekarang kan baru begini. Jadi kita edit, ini ketutup ya. Tambahin CSS, link CSS. Ini aku kasih nama portfolio.css. Terus aku tambahin filenya ya, portfolio.css. Aku taruh di sebelah kanan. Oke. Terus kita styling biar dia bisa membentuk seperti itu. Nah, ada beberapa styling yang belum ku demoin untuk bisa bikin yang kayak gini. Contohnya, kita kan mau dia inline, kalau masih inget ya, block sama inline. Inline berarti satu baris mereka sharing gitu. Ini kotaknya sendiri, ini sendiri, semua bisa di satu baris yang sama. Nah, itu kita pakaikan dia inline saja. Dia nanti mau. Gitu. Jadi aku mau bilang di nav, di UL-nya, aku pengen kalau dia punya display itu inline. Belum ya, kurang satu LI-nya yang perlu inline. Dalam nav, UL, LI, ini juga cara tulis CSS ya, untuk bilang aku mau khusus ngambil LI yang ada di dalam UL, yang ada di dalam nav. Kalau nggak suka, kalian tambahin kelas aja. Jadi bisa dipanggil khusus LI yang ada di dalam UL yang ada di dalam nav. Nah tuh, ya.
Kira-kira seperti ini. Kalau sudah, aku pengen mereka semua ada di bagian paling kanan. Paling kanan ya, paling kanan. Jadi aku bakal ganti di sini deh, biar rapi dikit ya. Nah, UL, aku pengen dia text align-nya ada di paling kanan, di right. Oke, sudah kita lihat dia ada di paling kanan. Berikutnya, dia ini kan tulisannya hitam ya, terus nggak ada garisnya. Jadi kita ubah aja. Oke, aku pengen nav UL LI punya A, di link A yang ada di dalam LI, yang ada di dalam UL, yang ada di dalam nav, itu kita bikin text decoration-nya none. Jadi jangan ada garis bawah. Terus color-nya dia pengen warna hitam. Terus tulisannya mau besar semua, bisa juga. Kita bisa pakai text transform capitalize. Jadi dia besar semua. Oke, warnanya hitam, nggak pakai underline, dan tulisannya besar semua. Oke, tapi ini agak terlalu dekat satu sama lain. Nah, seperti ini ada sedikit spasinya, di sini juga ada spasinya, ya. Jadi kita bisa tambahin yang namanya margin atau padding, terserah. Ini dia nggak kasih lihat ya perbedaannya margin atau padding. Kita tambahin padding aja kali ini ya. Di A-nya, paddingnya aku mau sebelah kiri dan sebelah kanan saja. Jadi yang left dan yang right. Oke, ada sedikit spasi. Terus di UL-nya sendiri aku kasih juga padding left dan right. Kalau kurang banyak, boleh ditambahin lagi. Misalnya aku bilang 24 deh. Ya, gitu. Terus ini juga suatu hal yang menarik untuk CSS yang di desktop, kita bisa kasih hover, klik dua hover nempel gitu, untuk bilang kalau ada mouse lewat, CSS-nya berubah. Jadi di sini aku mau kasih, kalau ada yang hover, background color-nya jadi orange, terus color-nya jadi white. Ya. Ini khusus di laptop atau di PC. Ada mouse lewat, dia jadi ke highlight begini. Itu pakai hover. Berikutnya mungkin untuk seluruh bodinya, font size-nya aku besarin dikit ya, itu agak kecilan. Font size 24 pixel, terus bodinya aku nggak mau pakai margin, marginnya 0. Saya, kalau udah, kita lihat di gambarnya, di bagian bawah sini dia ada border, berarti bordernya cuma di bagian bawah doang. Kita bisa bilang dia punya border bottom, bordernya di bagian bawah doang, di nav-nya aja. Mungkin kita bikin tebal dikit, terus kita bikin solid, dan warnanya dark gray. Kira seperti ini tampilannya. Nah, bagian atasnya misalnya kita udah puas, oke lah, udah cukup mirip gitu. Kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah jangan lupa kita bagi dua, atas dan bawah. Ini untuk formnya, ini buat kita punya teks dan lain-lain. Jadi di dalam sini kita bagi dua, bagian atas aku pakai div aja, bagian bawah kita pakai form. Actionnya belum ada, jadi biarin dulu aja. Bagi dua, div dan form. Oke, setelah itu kita styling dikit-dikit dulu aja div dan formnya.
Ini perlu ada kontennya baru kita bisa styling sih. Misalnya bilangnya saya div, terus saya form. Nah, kelihatan bedanya kan? Nah, ini aku mau geser-geser dulu, soalnya mereka sama-sama punya, punya padding ya, atau punya margin. Margin atau padding. Ini kayaknya margin nih, atas bawah. Terus kalau yang dari luar ini, berarti padding dari box merah yang bawah ya, ke kontennya dia. Jadi aku mungkin bilangnya sectionnya aja yang mau aku kasih padding. Paddingnya 36 pixel misalnya. Ya, jadi nggak nempel gitu. Terus divnya kita tadi lihat dia ada warna backgroundnya sedikit berbeda. Sectionnya ada warna background sedikit berbeda. Nah itu kasih juga biar kelihatan bisa. Soalnya background colornya yang Alice Blue ini. Terus untuk divnya ini mau aku kasih ID ya, ID tempat foto kita. Backgroundnya putih. Formnya juga aku kasih backgroundnya putih. Terus di foto ini aku kasih margin ke bawah biar dia nggak nempel sama si formnya. Oke. Ya, kelihatan ya tuh dia kebagi dua, ini divnya, ini formnya. Background yang lain biru, yang ini putih, yang ini putih juga. Oke, kalau udah oke, kita lanjut lagi. Aku pengen dia ada sedikit padding juga ya, di antara yang biru dengan dua di dalam tuh ada sedikit padding juga, dia nggak langsung nempel ke border kan. Kita kasih padding juga si divnya. Kalau yang form nggak usah tuh, dia emang nempel sama bordernya. Ini berapa pixel terserah ya, diatur-atur aja terus sampai seneng. Kalau udah di dalam portonya ini, aku mau bikin ada dua bagian ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan nanti. Sebelah kiri hijau, sebelah kanan hijau ini ya. Satu kotak. Jadi aku pakai div lagi boleh juga, ini pakai div lagi juga boleh, tapi ini aku mau bikin table aja, soalnya aku bilang ini kayaknya bentuknya table ya, kiri kanan gini. Jadi di sini aku pakai div lagi untuk yang sebelah kiri, terus table untuk yang sebelah kanannya. Oke. Kiri kanan, tapi mereka belum kiri kanan. Nah, karena kita belum suruh displaynya inline. Jadi di dalam ID portal ini, aku mau bilang kalau dia inline. Atau mungkin aku kasih kelas aja ya, soalnya aku mau pilih dua elemen ini. Caranya gimana? Atau mungkin aku bungkus div dulu juga boleh sih. Enggak, langsung kelas aja ya. Kelasnya ini inline, misalnya aku kasih kelas inline deh. Jadi semua yang mau inline nanti tinggal aku kasih kelas ini. Saya bilang yang inline, aku mau displaynya inline. Nah. Ya, jadi deh kiri kanan. Kiri dan kanan. Nah, yang sebelah kiri kan kulihat sedikit lebih rumit ya. Ada gambar, ada tulisan, ada button. Yang sebelah kanan sedikit lebih simpel, tabel aku isi dulu aja. Availability, usia, lokasi, pengalaman, dan email. Dua kolom ya. Jadi yang kanan ini hapus, terus aku bilang ada TR, TD, availability. Atau mungkin aku pakai TH ya, dia lebih tebal dari tulisannya. TH, availability, terus TD, full time, ya, full time, usia, lokasi, pengalaman, email.
Jadi ini aku copy aja. Usia, lokasi, pengalaman, email. Usia, lokasi, pengalaman, dan email. Usianya si Andi nih 17, lokasinya misalnya dia di Semarang. Pengalamannya mungkin dia punya 2 tahun pengalaman. Lalu email Andi. Oke, terus kita lihat, nah ini tabel kanannya, wah agak berantakan ya tulisannya di tengah. Jadi aku mau edit sedikit biar tulisannya semua di sebelah kiri, alignmentnya sebelah kiri. Kita bisa bilang, oke, aku pengen si tabelnya ini yang ada di dalam Orto. Jadi aku bilang Orto punya table, punya TH, berarti dalam TR, dalam TH, text align-nya sebelah kiri saja. Oke, terus aku mau bilang juga kalau dia perlu kasih apa namanya, padding red, jadi nggak nempel banget. TD-nya juga deh, jadi ini dan TD-nya juga. Oke, kalau udah, bentuknya udah oke ya. Untuk tabelnya, nah yang sebelah kiri belum nih, yang sebelah kiri kita edit lagi. Sebelah kiri aku mau ada gambar tulisan A1 dan paragraf kayaknya, terus 2 button. Gambarnya sebelah kiri, lalu kumpulan tulisannya sebelah kanan. Jadi di dalam yang kiri ini bakal ada 2 hal lagi. Sama ya, div dan div, sebelah kiri sebelah kanan, kasih kelas inline aja. Di dalam yang sini, aku mau ada gambar. Image-nya mungkin kita ambil dulu ya, pictures. Ini misalnya H8 coding.gif. Oke, ini misalnya. Terus sebelah kanannya kita mau isi juga nama H1 ini. Ada 2 hal lagi nih sebelah kanan. Berarti ada 2 div lagi. Tapi kali ini tidak inline, mereka soalnya atas bawah. Yang di atas ada H1 dan ada P. Dan P-nya, terus kita lihat di sini dia tulis apa, front end designer, boleh tulis aja ya, front end designer. Kemudian di bawah dia ada 2 button. Buttonnya yang sebelah kiri bilang kontak, yang sebelah kanan resume. Jadi kita ganti kontak dan resume. Ya. Jadi dibuatnya satu-satu gitu, dibagi-bagi tuh ya, kiri kanan. Terus kalau udah di dalam yang kiri kan ada 2 hal nih, kiri kanan juga. Terus di dalam yang kiri ada image, dalam yang kanan ada 2 hal lagi, atas bawah. Yang ini text, yang ini button. Buttonnya kan tadi dia mau kiri kanan ya. Mana dia? Tuh, buttonnya mau kiri kanan, kita kasih inline juga nanti. Nah, ini kan sekarang semua masih atas bawah semua. Nah ini perlu diubah ya biar dia mau kiri kanan. Mana dia? Ini image-nya, inline. Mungkin nggak perlu pakai div sebenarnya ya. Langsung aja image kan udah inline. Mau juga, coba kita lihat kenapa ya, ini spec.
Udah inline belum? Ya udah. Dia nggak mau. Mungkin kita bisa pakai cara lain kalau dia nggak mau ya. Dia nggak mau ke kanan, kita bisa ganti pakai apa namanya, float kalau mau. Nah, sebelumnya image-nya mau aku ganti dulu ya. Waktu punya image, ukurannya mau aku ubah dulu, tadi gede banget. Height-nya 200 pixel, width-nya 200 pixel. Nah, ini atas bawah semua. Berarti div-nya nggak bisa kita kasih elemen. Ini ngeblok nggak apa-apa. Oh, karena ini ngeblok ya. Ini udah inline, tapi ini ngeblok. Dia ngambil seluruhnya. Berarti div-nya harus kita suruh inline semua. Nggak bisa. Nggak bagus ya. Gimana caranya biar dia nggak ngeblok? H1, ini. Apa kita pakai span atau kita pakai float? Ini udah kiri kanan, ini juga udah oke. Image udah. Ini yang belum karena div-nya ini. Display-nya block. Mungkin kalau aku ubah width-nya, display-nya block. Apa kita float aja ya? Coba aku coba float. Baik. Float bisa, yang ini juga perlu. Nggak bisa berantakan ya. Kalau di float left dia berantakan. Ini juga di float sekali. Buttonnya tapi jadi di sini, terus ini jadi nempel di bawah. Nggak bisa ya. Coba aku refresh aja. Ini biar dia mau bergeser. Display inline. Inline berarti selain inline ada pilihan lain nggak ya? Ini nggak apa-apa. Ini inline block. Oh, inline block bisa. Oke, berarti yang ini kita perlu ganti jadi inline block. Yang ini perlu inline block. Terus kita tambahin aja satu lagi. Oke, kalau sudah masih belum klik save. Masih ada sedikit berantakan. Inline, kayaknya ini juga perlu inline block. Ini juga. Oke, udah nggak terlalu berantakan. Kita masih perlu rapiin sedikit lagi kayak ini ya. Kok urutannya atas bawah begini? Kita perlu lihat lagi. Kenapa dia atas bawah ini? Oke. Ini di bawah. Ini di bawah juga. Berarti yang paling luarnya ini perlu bloknya biar sederet. Gimana caranya ya? Coba kalau ini aku bungkus div inline block juga, apakah jadi sederet? Fungsi masuk sana.
Enggak. Oh, kayaknya karena marginnya si H1-nya deh. Jadi dia turun ke bawah. Jadi coba kita hapus margin si H1-nya ini. Jadi ini adalah nama, terus kita hapus marginnya. Nama, marginnya no. Udah di save loh. Udah. Sudah. Oh, bukan karena dia ya. Emang enggak imbang. Nah, ini perlu dicari tahu ya CSS-nya kenapa dan cara benerinnya gimana lebih baiknya. Ini kayaknya kata tingginya beda ya. Sebelah lebih tinggi. Berarti kalau gambarnya aku kecilin bisa, atau kalau yang ini aku kasih height-nya 200 pixel juga biar sama kayak image-nya, bisa nggak? Nggak bisa, dia malah ke bawah. Kalau image-nya lebih kecil, bisa. Oke, terus ini agak nempel-nempel kiri kanan, kita bisa tambahin margin juga. Mana dia nempel-nempel kiri kanan tadi, yang ini dengan yang bawah. Berarti tabelnya aja aku kasih margin ya. Table. Oke. Oke. Ya, sisanya perlu kita rapi-rapiin lagi. Terus di bawah ada formnya, kita bisa isi formnya. Formnya itu dia ada bentuknya label, terus input, label, input, semuanya ya. Ini kayaknya sama kayak yang kemarin. Terus di bagian paling bawah ada submit. Berarti dia input tipe submit, tulisannya submit. Jadi kita ambil dari yang kemarin kita bikin itu, ada formnya sama ya, label input, kita copy aja. Kita tinggal ubah, bagian yang terakhir adalah tipe submit. Terus dari submit. Oke. Terus setelah label, dia mau ada splash juga. Kalau udah ada begini bentuknya, tapi nanti kita perlu bikin kotaknya ini panjangnya sampai ujung. Berarti kita bisa bilang inputnya, width-nya tuh full gitu. Jadi kita mungkin bilangnya form punya input width-nya full. Full pakai apa ya? Auto bukan? Auto nggak, bukan. Apa display-nya aja? Display-nya kita ganti block jadi full. Nggak jadi full. Terus coba kita ganti width-nya 100%, kalau 100% jadi full. Width-nya 100% misalnya ya. Terus mungkin sekalian display-nya block juga deh. Terus submit-nya, ini kelebihan tapi ini agak kepanjangan ya keluar. Kalau kalian lihat, ini terjadi karena, coba kita lihat kenapa. Inspect.
formnya lebih kecil daripada inputnya. Formnya itu segini. Coba kalau formnya aku kasih padding, nah ini baru nggak. Berarti kayaknya harus dikasih sedikit padding aja ya, biar dia nggak nembus keluar. Tapi kenapa dia nembus keluar? Harusnya dia nggak nembus keluar gitu. Apa karena displaynya? Coba kalau nggak pakai displaynya, blok, sama aja ya. Tuh inputnya beda panjangnya. Yang submit lebih pendek daripada yang lain. Ini aku nggak yakin kenapa dia panjangnya bisa beda gitu. Coba kita google sedikit ya. Input width 100% overflow, kenapa? Dia ada contohnya di sini untuk input width. Dia harus pakai kontainer. Dia bilang styling input memang agak susah karena dia nggak include padding, margin, atau bordernya. Oh, dia ada padding, margin, dan bordernya. Kalau pakai auto katanya bisa, benar nggak? Auto. Enggak ya. Kita coba ya. Nggak bisa. Oh, input berarti kita nggak bisa pakai width 100%. Coba kalau 90%. Nggak nyampe ya. Nggak nyampe ujung. Ini kayak jadi PR lagi deh. Kita perlu cari tahu kira-kira seperti apa width-nya. Mungkin kita bisa pakai cara yang sedikit ada matematikanya ya. Kita bisa bilang 100%, kita kurangin dengan 15 pixel. Oke, calculate. Oke. Nah, setidaknya dia nggak tembus ke sana. Terus formnya sendiri, dia nggak suka kasih tadi nggak apa-apa sih. Kalau sudah, kurang lebih udah bener. Paling kita tinggal ganti button-buttonnya ya. Button-buttonnya belum full edit. Sama ini, urutan atas bawahnya nggak imbang, perlu diedit lagi juga. Terus ini gambarnya aku mau kasih lihat, dia gambarnya kan di sini bisa bulat begitu. Itu kita pakai yang namanya border radius. Mana dia? Oh, ini border radiusnya 50%. Terus biar kelihatan aku kasih border sekalian ya. Itu px dot orange misalnya. Nah, ini kalau udah, ini kan untuk layar desktop. Nah, bagian kedua yang diceritain di sini, CSS Implementations,
pakai responsive adalah kita perlu ngedesain CSS kedua untuk layar yang kecil. Jadi kalau aku inspect di sini terus aku minta tombol yang ini, toggle device emulation, aku bisa pura-puranya melihat di iPad itu tablet gitu ya. Tablet bentuknya seperti ini, atau di HP bentuknya seperti ini. Kita refresh dulu. Dia kadang suka potong-potong sendiri, kita ulang ya. Inspect. Tuh, seperti ini kalau di HP, kecil banget kan. Nah, jadi perlu kita edit biar tampilannya nggak seperti ini. Nah, ini kalau di tablet, ini kalau diputar. Pakai apa lagi? Pixel, iPhone ini. Di iPhone kayak gini. Kita mau tampilannya gambar, terus ini di bawah, terus formnya juga di bawah. Jadi untuk bisa mengubah CSS-nya, kita tambahin yang namanya add media. Terus biar nggak rame, ini kan sebenarnya satu set CSS kita pakai untuk yang desktop nih, udah jadi ya. Biar nggak rame, biasanya aku suka taruh di file terpisah lagi kalau bisa. Jadi ini untuk HP plus CSS misalnya. Terus di file kita tambahin aja satu lagi, bukan yang ini, portfolio. Ada hp.css juga. Terus yang di HP ini kita taruh di paling atas add medianya. Untuk minimum width 321 dan maximum width 400 misalnya. Lalu dengan cara add media. Minimum width-nya tadi berapa dia minta? 400 ya. Di dalam sini kita bikin lagi CSS-nya. Jadi yang tadi ini biarin aja. Ini kita bikin CSS yang baru khusus untuk kalau layarnya lebih kecil dari 400 pixel. Atau kalau mau dua-duanya bisa juga. Berarti ada minimum width 321 pixel dan maksimum width 400. Terus kita ubah, misalnya biar kelihatan dulu aja ya. Aku bilang bodinya punya background color. Jadi kalau kita punya layar kecil, ini masih 414 sih. Kalau lebih kecil lagi, siapa yang paling kecil FLSI? Ya harusnya bodinya backgroundnya red. Tapi nggak kena karena ini salah tulis ya. Coba kalau max. Ini udah di save belum sih? Udah. Ini juga udah. Max width 400. Ini 375. Ini apa? Nge-like aja ya. Coba buka lagi. Inspect. Nggak juga ya. Dia nggak berubah ya. Backgroundnya nggak dapet stylenya. Coba kita lihat dulu. Add medianya. Max width. Salah di mana dia? Bentar ya. Add media CSS. Only screen and max width. Apa harus tambahin only screen ini? Coba kita tambahin only screen ya. Enggak juga, enggak dapet. Ini berubah. Itu bisa. Kalau di sini kenapa dia nggak mau? Coba aku buka di browser yang Chrome ya. Mungkin yang Microsoft Edge itu bermasalah.
Enggak ya, sama aja dia nggak kasih lihat. Dia pilih yang responsif aja, juga enggak. Iya. Padahal kalau kita beneran, ini, terus layarnya jadi kecil, dia CSS-nya harusnya kena juga. Ini nggak kena lagi CSS-nya. Sudah. Oh, kurang kecil ya. Ini bisa sih add medianya jalan, tapi aku nggak tahu kenapa dari tadi kita kalau pakai yang simulation ini nggak jalan. Harusnya dia reaktif gitu, soalnya kita udah mengubah kalau layarnya ukuran tertentu, CSS-nya beda. Aku nggak yakin kenapa, tapi kayak gini bisa sih tesnya ya. Keluarin speknya, terus ini digeser-geser aja. Nih. Jadi kalau lagi di HP, kita pengen tampilannya sedikit berbeda. Ini kan berantakan ya, tuh. Jadi perlu kita rapiin lagi. Kita kasih satu set CSS berbeda menggunakan si add media only screen and max width layarnya, atau mau pakai minimum width-nya juga boleh ditambahin juga. Terus kayaknya untuk sekarang kita kasih lihat ini aja cukup ya. Ini dia bilang ya, biasanya 992 pixel untuk di laptop atau di screen layar lebar. Tablet biasanya 768 atau lebih kecil. Terus di HP biasanya lebih kecil, 400 atau lebih kecil. Tampilannya mau sedikit diubah. Ini kayak nggak ada margin, nggak ada paddingnya, teksnya di tengah, ini kiri kanan. Itu boleh dicoba ya, diubah-ubah CSS-nya. Ini juga aku belum selesai sih, ada yang masih harus dirapiin lagi. Mana dia? Ini ya, ini masih nggak rata atas bawahnya, perlu aku rapiin lagi, tambahin CSS yang lain lagi. Ini buttonnya belum ku warnain juga. Terus kalau buka di layar yang kecil, ini dia nggak mau ada marginnya, kita bisa bilang, oke, si Porto ini nggak mau ada padding, nggak mau ada margin. Bisa aja. Atau sekaligus sectionnya nggak pakai padding. Jadi kita bisa bilang, kita mau sectionnya paddingnya 0, terus aku mau dia punya form punya margin. Background red-nya hapus dulu ya, udah nggak perlu. Ya, formnya masih ada, margin sedikit, ininya nggak ada. Ini perlu dirapiin lagi tabelnya biar nggak tembus begini. Kita bilang dia jangan ada margin si tabelnya, margin kiri. Jadi kita bilang ya, tabelnya margin leftnya 0 aja. Oke, kalau udah kita lihat lagi. Nah, refresh, masih ada marginnya kayaknya. Iya, tabelnya masih ada marginnya dari mana dia? Masih ada nih. Harusnya kalau dihapus dia nggak hilang. Tabelnya tadi cara kita editnya pakai ini dia, auto table. Nah, udah. Terus apalagi yang mau diubah tadi tampilannya? Oh, teksnya mau di tengah semua. Berarti si portal ini mungkin kita tambahin teks lainnya center. Tabelnya tapi nggak mau, tabelnya harus tetap sebelah kiri. Jadi mungkin di portal ini kita bilang teks align-nya center. Terus yang bagian PD-nya itu teks align-nya left.
Terus ini kan tembus, jadi biar nggak tembus, kita hapus juga padding-padding yang kita kasih tadi nih, padding right. Padding right-nya 0, ini juga 0. Terus dia masih tembus, nah tembusnya ini bisa kita edit lagi biar nggak tembus mau diapain gitu tabelnya. Jadi ini kan tabelnya kelebihan ya, keluar. Kita bisa bilang ukurannya maksimal berapa banyak kalau mau. Ini T-body-nya, TR, TH, TD. Mungkin TD-nya aku belum bilang kalau dia width-nya 100 pixel aja. Mau nggak dia? Oh, TD. Nggak mau ya. Mungkin overflow. Bisa. Terus apalagi yang bisa aku coba supaya dia ukurannya nggak berlebih. Ininya sendiri, waktunya sendiri, paddingnya kita kurangi. Nah, begini, tidaknya dia nggak nembus, tapi ini kalau tulisannya makin panjang, dia juga masih tembus ya. Jadi bukan solusi yang permanen. Kita perlu cari tahu gimana caranya teks in TD mau nge-wrap kita pakai word wrap backward, table layout fix. Max width. Border, word break off. Kita coba tambahin si word break ini di TD-nya. Nah, mau ya. Jadi dia nggak tembus. Kita tambahin si word break tadi. Terus mungkin dari TH aku tetap pengen ada padding right sedikit ya. 6 pixel aja. Oke. Jadi ini tampilannya kalau lagi di HP ya kecil. Kalau lagi di laptop begini. Oke. Jadi dia ada 2 set CSS. Kadang CSS-nya nggak harus ditulis semua juga, soalnya kita mau tulis yang mau kita ganti aja. Ini perlu aku benerin juga ya, ini belum selesai sepenuhnya. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi ini latihan kedua kalian untuk mencoba sebisa mungkin mendekati tampilannya seperti ini dengan HTML dan CSS. Ada banyak elemen HTML berbeda yang boleh kalian coba pakai, jadi nggak harus div semua. Terus CSS-nya juga propertinya ada banyak, jadi nggak harus semuanya pakai layout. Kalian mau coba pakai CSS Flex juga boleh ya, ini teknik lebih baru lagi, CSS Flex. Kalau mau cobain boleh, ini ada complete guide-nya, dicobain aja ya. Ini mungkin aku taruh di sini ya. Nah, ada waktu, boleh coba gunakan teknik CSS terbaru ya dalam menyusun elemen HTML, yaitu si Flexbox. Itu lebih mudah lagi, kita nggak perlu set inline, block, atau width-nya atau gimana, dia udah otomatis semua. Cara pakainya beda, kita tinggal bilang mau flex, terus mau disusun seperti apa. Oke, kalau udah, itu aja untuk CSS-nya. Jadi ini pada dasarnya CSS tuh nggak rumit, pada dasarnya dia adalah kita nempelin file lain, file CSS, terus kita pilih mau tag body atau tag ID-nya atau kelasnya yang mau dikasih
styling tertentu. Itu pada dasarnya. Sisanya kalian tinggal mempelajari apa sih yang bisa diubah oleh si CSS, mulai dari font size-nya, margin, bordernya bagian bawah doang atau keseluruhan. Terus text align, jadi teksnya ada di sebelah kiri, tengah, atau kanan. Padding-paddingnya ya, jarak antara konten kita dengan border. Text decoration, yang itu yang di underline, ini untuk mengubah jadi huruf besar semua. Terus apa lagi? Border, padding, margin, background, color. Jadi itu kayak yang biasanya umum sering dipakai CSS-CSS-nya. Kalau ada yang nggak umum, nggak inget, nggak masalah, tinggal di Google aja. CSS untuk suatu hal tertentu, CSS untuk ini, CSS untuk itu. Boleh ya. Terus, ini teknik juga untuk mengurangi sesuatu. Jadi ini bisa isi matematika gitu. Persen kurang pixel, pixel kurang persen. Boleh. Tadi aku pakai karena si inputnya susah banget ya. Width-nya mau dibikin 100%, dia malah nembus gitu, dia nambah-nambah paddingnya sendiri. Jadi kalau udah paling ya ini cuman kurang buttonnya aja. Oke, silahkan dicoba. Terakhir adalah untuk hari ini kita mau belajar tentang Git. Jadi Git itu biasanya tempat para developer nyimpan mereka punya code. Bisa private, bisa public, bisa di-sharing ke semua orang atau bisa untuk diri sendiri. Dia nggak ada limitasi berapa banyak code yang mau disimpan, tapi satu file paling besar itu 100 MB. Harusnya teks filenya nggak sebesar itu ya kalau kalian cuma nulis code aja. Code kita ini yang HTML CSS tadi itu besarnya cuma berapa ini? Tuh, 39 KB untuk gambarnya, yang lain cuma 1-2 KB aja, kecil banget. Jadi nggak masalah. Jadi jangan taruh file-file besar di sana, biasanya orang tulis code-code-nya aja. Nah, untuk naruh file di GitHub ini kayak Google Drive gratis ya, kayak cloud storage gratis untuk code. Kita pergi ke halamannya dulu, ke github.com. Di sini harus login. Kalau ini pertama kali masuk, dia bakal tampilannya seperti ini. Ya. Kita login dulu, kita sign up dulu, tulis email kalian masing-masing, misalnya emailku, terus sign up, diikutin aja tutorial sign up-nya. Dia bilang, ini email kamu yakin ya? Yakin, continue. Yang ini udah pernah bikin account, jadi dia bilang, nggak bisa, udah ada. Mungkin aku ganti H8 aja dulu, pura-puranya gitu ya, continue. Terus dia nanya, passwordnya apa? Passwordnya bikin dulu. Oke. Nah, passwordnya dia mau campur-campur 15 karakter, terus ada number, ada lowercase, ada macam-macam gitu. Sampai dia bilang, oke, boleh, baru kita continue. Terus username-nya bikin aja yang sopan ya. Ini yang bisa di-sharing-sharing di tempat-tempat portfolio kalian atau tempat kerja kalian gitu. Jadi bikin username yang bisa kalian kasih tahu ke orang lain. Misalnya, aku Steph dari H8, Steph H8. Continue. Terus terakhir, mau pakai produk update atau enggak, terserah mau dikasih email atau enggak. Terakhir pilih continue, dia bakal bikin account GitHub-nya. Ini aku nggak selesain soalnya aku udah punya account GitHub-nya. Kalian tinggal login aja setelah bikin account. Bikin account GitHub perlu pakai email. Jadi kalau belum ada email, pakai email yang sekarang dipakai aja, Gmail-nya. Setelah bikin account, kita bakal masuk ke halaman seperti ini. Kita bisa bikin folder tempat kita simpan sebuah project namanya repository. Repository itu nama folder di GitHub. Ya, kita bikin yang baru. Misalnya untuk kelas ini, yaitu INTJ IKJ 10. Kalau udah, pilih mau public atau private, semua orang bisa lihat atau cuma diri sendiri bisa lihat. Terus create. Nah, dia kosong. Mau taruh file ke sini bisa pakai upload nih, paling mudah ya, upload aja nih file-filenya. Atau bisa juga di connect dari folder kita ini ke folder yang online, bisa ada koneksinya. Ikutin
Ini tutorialnya. Ya, ini copy semuanya ini. Terus buka terminal di sini pakai Ctrl D, terminal, terus di paste aja. Nah, kalau udah, dia udah terkoneksi yang online dan offline. Kita bisa lihat tuh, ada file 1. File lainnya mau ditambahin, bisa juga. Di sini misalnya aku mau tambahin sesi 1, sesi 2, sesi 3, bisa. Google Add, sesi 1, sesi 2, Google Add sesi 3, Google Push. Dan fileku udah masuk semua ke si GitHub ini. Ya, bisa dibuka. Tuh ada file kita semua. Code-nya di sini bahkan bisa dibaca di GitHub-nya. Dia bisa baca code. Jadi ini GitHub-nya. Kalau misalnya susah, upload manual juga boleh, add file gitu. Atau kalau masih repo yang baru, dia ada link di bawahnya kecil, upload file. Terus drag and drop. Ya, jadi ini GitHub. Biasanya para developer profesional semua punya GitHub. Misalnya mau kerja di Facebook, Facebook juga punya GitHub-nya sendiri. Dia nama GitHub-nya React. Mana dia? Bukan dia aku punya. Search all of GitHub. Nih. Ada yang ini. Mana dia? Repository, si topik. Free Code Camp punya, nah ini. Facebook punya React ya. Dia taruh online. Semua orang bisa lihat code-nya. Terus mereka juga suka hire developer dari orang-orang yang bisa kontribusi ke mereka punya code ini. Kayak, wah ini orang jago ya, dia bisa benerin bug ini, atau dia bisa nambahin fitur ini. Dia bisa suka hiring dari sana juga. Misalnya mau kerja di Facebook. Kalau di Google, dia punya juga, dia ada Angular namanya ya, ini punya Google. Ini. Mana dia? Nih, Angular. Oke, terus ya, jadi code di seluruh dunia developer suka upload ke GitHub ini. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau udah, sekian untuk hari ini ya CSS-nya. Nggak masalah kalau misalnya kalian nggak langsung bisa, yang penting adalah mau latihan dulu. Jadi udah bikin latihan-latihannya yang di sini, nih ada latihan-latihan kecil ya. Aduh, bentar. Di CSS Introduction di bagian paling bawah dia ada latihan-latihannya tuh, tiap bagian-bagian cobain semuanya. Terus styling portfolio yang kalian bikin kemarin, HTML-nya dibuat semirip mungkin seperti ini, geser-geser, nggak sampai selesai semua juga nggak masalah, yang penting udah latihan. Kalau ini udah oke, udah puas gitu, kita lanjut ke cobain add medianya. Cobain tampilin halaman web yang sama, bisa seperti ini tampilannya gitu. Kalau di mobile, ini bisa cuma satu menunya, itu perlu ku edit juga kan. Tadi kan menunya punya masih banyak. Oke, jadi dicobain aja, dilatih, lama-lama semakin mudah. Kalau nggak dilatih ya dari nggak bisa tetap nggak bisa, selamanya nggak bisa. Jadi harus latihan, kalau mau bisa harus latihan. Kalau nggak ya udah nggak usah gitu. Oke, ini untuk GitHub-nya, ini opsional. Kalau mau upload code itu udah ada beberapa aplikasi yang perlu di-download juga untuk mempermudah. Kalau misalnya upload code-nya nggak pengen connect langsung dari folder ke online, berarti bisa drag and drop aja juga boleh, nggak masalah. Ini kalau pengen simpan code-nya online di GitHub. Nanti kita ketemu lagi besok, kita akan mempelajari konsep yang namanya algoritma. Besok itu hari Kamis, jadi masih jamnya seperti biasa, jam 10 sampai jam 12. Seperti biasa ada pertanyaan langsung di post aja. Ini aku post quote hari ini ya. Yang mau quote hari ini. Sesi 3.
Oke. Oke. Terus ada pertanyaan, boleh tanya di sini. Mau submit, bisa submit di sini untuk latihan-latihan. Submit ulang aja, tambahin file-filenya kalau mau, nggak masalah. Terus nanti untuk panel project bakal dibagikan di sesi 8. Jadi masih lama kok. Sekian dulu untuk hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Siang, makasih.